Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Dia menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk manusia dan keterangan dari petunjuk serta pembeda. Ikhwaidin yang berbahagia, kajian Masjid Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi malam ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat walafiat. Allah menciptakan manusia itu bukan hanya sosok fisiknya, tapi juga perbuatan atau perilakunya atau fitrahnya. Jadi kalau dalam surah 37 ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Ikhwanuddin yang berbahagia, perilaku manusia itu bukan diatur Allah dengan pengaturan yang Allah turunkan kemudian menyusul berupa peraturan atau undang-undang atau syariah, melainkan diciptakan, dibentuk berdasarkan suatu desain penciptaan yang Allah sebut istilahnya adalah fitrah Allah, agama yang Allah turunkan kemudian setelah manusia eksis di bumi adalah petunjuk dan peringatan agar manusia senantiasa berperilaku selaras dengan fitrah Allah. Supaya apa? Supaya tidak menyimpang atau tidak fasik, karena din atau agama yang Allah rumuskan, yang Allah syariatkan itu selaras pula dengan fitrah Allah dalam penciptaan manusia. Maka dalam surah 30 ayat 30 ini sering saya sampaikan, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi lati fatoron nasa alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang tegak. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ikhwaidin yang berbahagia, seiring pertumbuhan fisik atau pertumbuhan raga, pertumbuhan jasmani, pada setiap diri manusia itu kan tumbuh pula jiwa yang sering saya sampaikan untuk meniti dalam diri tentang jiwa itu dengan berbagai komponennya. Maka manusia diberi penglihatan, kemudian diberi pendengaran, dan juga afidah. Afidah berupa perasaan, keinginan, pikiran, imajinasi, fantasi, naluri, dan lain sebagainya. Nah, kematangan pertumbuhan jiwa dan juga jasmani, inilah yang membentuk kematangan perilaku manusia. Dan terdapat perbedaan yang sangat nyata antara pertumbuhan raga dan pertumbuhan jiwa manusia yang membentuk perilakunya atau perbuatannya. Bahkan pertumbuhan raga manusia pada setiap individu itu sama dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Manusia zaman milenial saat ini dengan manusia di setiap zaman sebelumnya itu karakteristik dan struktur fisiknya itu sama. Sangat lain halnya dengan pertumbuhan jiwa. Kalau pertumbuhan jiwa memang ada komponen-komponen jiwa itu, yaitu afidah. Untuk manusia ini berupa perasaan, emosi, ya, rasa, hasrat, keinginan, kehendak, atau karsa, ya, juga nalar, imajinasi, fantasi, ya, cipta. Selain pertumbuhan individual
sejak bayi sampai dewasa atau tua. Juga terjadi pertumbuhan dari generasi ke generasi. Yang berbahagia, maka postur atau profil jiwa manusia yang tadi saya sebutkan rasa, karsa, dan cipta itu dalam setiap zaman itu berbeda-beda sebagai fenomena pertumbuhan estafet yang terus-menerus. Maka perilaku manusia pun tumbuh kembang, ya, terus berkembang dari zaman ke zaman, menampilkan peradaban yang terus berkembang maju. Maka dalam surat Shad ayat 87-88 itu kan, bahwa kamu akan mengetahui ya kebenaran Al-Quran itu sebentar lagi, karena Allah membukakan ilmu dan peradaban itu disesuaikan dengan kecerdasan manusia. Jadi setiap saat itu berkembang terus ilmunya Allah yang dibukakan untuk manusia. Nah, jika perilaku manusia itu diatur dengan aturan yang permanen, maka perilakunya pun akan stagnan, tidak bertumbuh kembang, terikat dan terkekang dengan peraturan tersebut. Maka peradaban pun stagnan. Nah, tidak demikian dengan fitrah Allah. Kalau fitrah Allah itu dalam penciptaan manusia itu ya, dan perilakunya itu perilaku manusia yang diciptakan bukan diatur dalam arti diberikan kebebasan untuk menciptakan ataupun menemukan ilmu-ilmu yang baru untuk peradabannya. Nah, pengaturan dari Allah itu hanya yang benar-benar termaktub di dalam kitab Al-Quran, khusus bagi mereka yang telah mengikat perjanjian dengan Allah atau menjadi member. Menjadi member dari apa? Dari program penyelamatan yang ditawarkan oleh Allah, jadi ataupun menjadi seorang yang menyerah atau muslim. Jadi kalau saya analogikan, itu ibarat seorang dokter yang mengatur pola hidup dan pola makan pasien yang telah pasrah pada dokter tersebut, ya, dalam hal program penyembuhan dirinya. Maka kita juga harus pasrah kepada Allah. Dalam hal ini kita mengikuti apa yang Allah tunjukkan. Nah, mulai dari pembeda antar individu berupa perbedaan wajah, perbedaan suara, ya, dan sebagainya itu. Kemudian terdapat pula pembeda jenis kelamin atau gender, laki dan perempuan. Juga perbedaan berupa karakteristik fisik dan psikis atau juga gestur tubuh dan lain-lain. Ya, itu semua fitrah. Ya, yang semua itu terlihat jelas dan nyata. Maka terkait perbedaan ini Allah hanya mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, kan begitu dalam surat 3 ayat 36. Tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Nah, selain perbedaan gender, Allah menciptakan manusia dengan perbedaan ras, perbedaan etnis, perbedaan bangsa, perbedaan suku, ya. Yang terkait perbedaan tersebut Allah desainkan dengan saling mengenal, supaya manusia itu saling mengenal, ya. Surat 49 ayat 13 itu yang ya sudah hafal semua. Ya Yuhanas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, lita'arafu. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengabarkan. Nah, di titik lain manusia itu diciptakan sebagai makhluk simbolik, ya, yang suka membuat simbol-simbol. Maka manusia membuat nama-nama untuk segala sesuatu, ya, nama diri, nama komunitas, nama benda-benda, dan juga sebutan untuk segala sesuatu. Maka terbentuklah bahasa yang selain berfungsi alat berpikir, berekspresi, dan berkomunikasi juga menjadi penanda atau pembeda antar bangsa atau antar kabilah. Sekaligus menjadi sarana untuk saling mengenal tadi dalam surat 49:13 itu. Maka dalam surat 30 ayat 22 Allah menyebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda Allah,
fakta-fakta yang eksis ya, adalah penciptaan samawat dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Inna fi dzalika la ayati lil alimin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda atau ayat bagi orang yang mengetahui. Ikhwatin yang berbahagia, penanda yang membedakan antara bangsa atau kabilah untuk saling mengenal ya, lita'arofu tadi itu bukan sebatas bahasa, melainkan juga bentuk perilaku ya, lain-lainnya yang lahir dari akal budi manusia dan disebut budaya. Bahkan saya menambahi juga tentang antropologi supaya kita mengenal. Nah, perbedaan-perbedaan yang keragaman etnis, bangsa, dan suku-suku serta keragaman budaya itu masing-masing yang menjadi sarana untuk saling mengenali itu terjadi atau terbentuk dan mengalir secara alami sebagai pengejauhantahan dari desain atau fitrah Allah dalam penciptaan manusia, bagian dari grand design penciptaan alam semesta. Jadi secara mikrokosmos, kejadian manusia ini sudah diciptakan fitrah-fitrahnya itu bagian dari alam semesta. Seperti kalau planet-planet ataupun galaksi, semuanya itu kan berputar, mengorbit. Nah, itulah sebenarnya fitrah daripada ya benda-benda angkasa itu. Lah manusia fitrahnya juga tadi saya sebutkan tadi, ya istilahnya berkomunikasi, saling mengenal, ya gotong royong, ya minta dihargai, minta dihormati, itu semua. Karena manusia ini ya kelanjutan dari fenomena yang alami untuk manusia ini sebagai makhluk sosial. Manusia diberi naluri atau hasrat berkelompok. Maka berbasis kesamaan tertentu. Secara sengaja manusia pun membentuk kelompok-kelompok atau komunitas membangun kebersamaan sebagai bagian dari budaya manusia. Nah, terbentuklah perhimpunan, organisasi, partai, intuisi, dan lain-lain, termasuk juga negara. Nah, bagian dari desain fitrah Allah bahwa sebagai kelompok-kelompok atau komunitas pun mereka berkeinginan agar kelompok atau golongan yang mereka bentuk itu eksis dan dikenali oleh kelompok-kelompok lainnya atau masyarakat luas. Maka untuk itu mereka pun membuat berbagai penanda atau atribut, mungkin pakaian, seragam, bendera, lambang, emblem, lencana, dan lain-lain. Karena itu memang fitrahnya manusia di situ. Mereka pun membuat istilahnya pembeda atau furqan itu dari produk budaya mereka sendiri. Tapi meskipun itu produk budaya, semua itu merupakan pengejauhantahan dari fitrah Allah. Begitulah Allah menciptakan perilaku manusia. Perilaku manusia, bentukan Allah itu bersifat universal. Dimanapun di muka bumi ini, manusia pasti begitu. Nah, adalah fitrah Allah juga bahwa manusia punya prinsip bahwa atribut-atribut kelompok yang saya sebutkan di atas itu juga diatur, ditentukan dan ditetapkan secara definitif oleh pemegang otoritas. Dalam arti pemegang otoritas ya kelompok atau intuisi yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan membernya. Ya. Nah, menentukan itu berdasarkan ide atau kreasi selera masing-masing. Nah, cara demikian ini tidak ada dalam fitrah penciptaan manusia. Maka sebagian dari perilaku manusia yang Allah ciptakan berdasarkan desain fitrahnya bahwa manusia itu bergolong-golongan, berkomunitas, dan mereka punya keinginan untuk dikenali dan saling mengenali. Dan untuk itu mereka menampilkan perilaku budaya yang tertentu yang menandai golongan atau kelompok masing-masing sebagai sarana pembeda ya agar mereka bisa saling mengenali. Nah, ikhwatin yang berbahagia, semua perilaku itu adalah refleksi dari jiwa, ya, refleksi dari jiwa. Dan juga berbagai komponen yang Allah tanam pada raga manusia dan akan dipanen ketika raga itu nanti mati. Maka perilaku manusia yang menyimpang dari fitrahnya itu menunjukkan pertumbuhan jiwa yang menyimpang atau error atau cacat, tumbuh, ya tidak berkembang. Karena dia menyalahi fitrah.
tidak akan lolos seleksi masuk surga, malah terabgir ke nar atau ke neraka. Nah, karena rahmat atau kasih sayang kepada manusia, Allah menurunkan atau menggelar program penyelamatan berupa petunjuk dan bimbingan atau huda dan rahmatan untuk lil alamin. Maksudnya berbahagia. Maka dengan begitu, kalau manusia mengikuti fitrah Allah, ya dia akan selamat. Orang-orang yang konsisten mengikuti petunjuknya itu, yaitu para member dari program penyelamatan yang Allah tawarkan. Allah sebut sebagai orang-orang yang bertakwa, dan Allah namakan atau memberikan status muslim, dan Allah beri pula penanda yang membedakan mereka dengan member atau program penyelamatan agama lain. Maka kalau kita melihat dari beberapa ayat, ya sepertinya mungkin di dalam surah Anfal, ya, surah 8 ayat 29 itu, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa pada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Nah, di sini jelas akan mengerti tentang perbedaan kalau orang itu mau berjalan di dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali kita bisa sambung lagi yang berhubungan dengan jiwa kita, dengan fitrah kita. Jangan sampai kita menyalahi fitrah Allah, yang dimana nanti akan tidak berhasil kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nasrul minallahi fa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.